Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Lowongan Kesehatan, channelnya para mencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi seperti biasa mengenai informasi update atau informasi yang sedang dibuka dimanapun berada ya. Nah, oke, kali ini kita akan membahas mengenai informasi lowongan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja ya, atau RSUD Tugu Koja, bukan RSUD Koja ya, beda ya, ini RSUD-nya. Nah, untuk mengetahui apa saja informasinya dan bagaimana sih cara daftarnya, oke, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semua, sekali lagi buat subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info update tentunya dari lowongan kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk meng-share ke teman-temannya baik di grup maupun dimanapun ya, karena teman-temannya kali aja di sini ada yang dibutuhkan. Oke, kita akan langsung saja untuk masuk ke dalam informasi lowongannya. Nah, tapi sebelumnya di sini untuk informasi lowongannya sendiri, untuk websitenya sendiri yaitu di rsudtugukoja.com ya. Akan tapi untuk informasi lowongannya ini ada di Instagram ya. Jadi teman-teman bisa langsung masuk saja ke Instagram dari RSUD Tugu Koja ya, bukan RSUD Koja ya. Jadi ada dua di sini kebetulan untuk RSUD-nya. Nah, ini ada RSUD Koja, Rumah Sakit Umum Daerah Koja, dan di sini ada Rumah Sakit Tugu Koja. Jadi ada dua. Jadi teman-teman silahkan bisa perhatikan untuk informasi lowongannya. Dan untuk informasi rumah sakit ini sendiri berada di Tugu Koja kelas C ya, untuk rumah sakitnya di DKI Jakarta. Jadi buat teman-teman yang mau melamar, oke, kita lihat satu-satu ya untuk informasinya. Jadi teman-teman silahkan simak dulu agar teman-teman di sini tidak salah dalam mendaftar ya. Nah, di sini untuk informasinya silakan teman-teman bisa langsung masuk ke dalam Instagram dari RSUD_Tugu Koja yang sudah centang biru, tentunya udah valid untuk informasinya. Nah, untuk informasi lowongannya di sini ini bisa teman-teman lihat di postingan yang ketiga ya. Ini untuk postingannya sendiri ini 1 hari yang lalu. Dan di sini untuk informasi lowongannya sendiri ada yang pertama ada dokter umum, kemudian ada perawat, kemudian ada bidan, kemudian ada radiografer, kemudian ada peranata laboratorium kesehatan, dan yang terakhir ada tenaga teknik kefarmasiannya. Dan untuk informasi terakhir ini besok ya, dari tanggal 31 sampai 3 Februari. Jadi teman-teman silakan langsung saja mencoba untuk mendaftar. Nah, untuk informasi sendiri untuk link format persyaratan dan lain-lain ini bisa teman-teman lihat di sini ya. Kita copy ya. Ini untuk link contoh format dan informasi lowongannya. Kita copy dulu dan di sini kita lihat ya, ini ada Google Drive ya. Jadi ada Google Drive untuk informasi lowongannya. Di sini ada format surat keterangan apa ini. Bisa teman-teman lihat ya. Kita klik saja surat keterangan orang tua atau suami wali. Ini nanti dipakai teman-teman untuk mendaftar juga. Kemudian ada surat lamaran ya. Ini ada formatnya surat lamaran. Jadi teman-teman tidak usah membuat format sendiri. Ini sudah ada untuk format surat lamarannya. Kemudian di sini ada surat pernyataan. Ini bisa teman-teman lihat ya. Untuk surat pernyataannya ini bisa teman-teman contoh saja dan nanti bermaterai Rp10.000. Dan di sini ada pengumuman untuk rekrutmennya ya. Silakan teman-teman bisa klik saja di sini, nanti tinggal download saja di sini ya, nanti otomatis mendownload ya. Di sini untuk informasinya sendiri ini bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah penerimaan tenaga profesional kesehatan pengendalian COVID-19 atau relawan di lingkungan RSUD Tugu Koja. Nah, buat teman-teman yang mendaftar ya, mungkin ini terdengar cuma relawan ya, tetapi ini bisa menjadi nilai plus ketika RSUD Tugu Koja membuka lowongan BLUD ataupun yang lainnya, nanti teman-teman akan diutamakan begitu ya. Untuk formasinya ini sudah saya katakan dari awal, ini ada dokter umum, perawat bidan, peranata laboratorium kesehatan, radiografer, dan tenaga teknik kefarmasian. Untuk persyaratan umumnya bisa teman-teman lihat pria atau wanita warga negara Indonesia ya tentunya. Kemudian ada jasmani dan rohani, diutamakan KTP yang domisili Jabodetabek. Jadi teman-teman yang luar Jabodetabek ya tidak ada salahnya seperti biasa untuk mendaftar, kali aja teman-teman diterima ya, dan yang dibutuhkan banyak, jadi tidak ada salahnya untuk mendaftar ya begitu. Kemudiannya sebenarnya ada usia maksimalnya 35 tahun. Kemudian untuk persyaratan khususnya sendiri ini bisa teman-teman lihat. Untuk dokter umum ada pendidikan S1 dokter umum, kemudian IPK 3 terakreditasi B, memiliki STR, memiliki sertifikat ACLS, kemudian atau ATLS, dapat bekerja sama secara tim, mampu bekerja di bawah tekanan, dan dapat mengoperasionalkan Microsoft Office.
Kemudian perawat, ini pendidikan D3 keperawatan atau S1 profesi das. Kemudian IPK ya, minimal 3 yang terakreditasi B. Kemudian memiliki STR tentunya, memiliki sertifikat BTCLS, kemudian dapat bekerja sama dalam tim, mampu bekerja dalam tekanan, dan mampu mengoperasionalkan Microsoft Office. Kemudian bidan ya, ini untuk bidan sendiri pendidikan D3 kebidanan atau D4 kebidanan ya, dicoba aja nggak apa-apa. Kemudian IPK minimal 2,75 terakreditasi minimal B, kemudian memiliki STR yang masih berlaku, kemudian memiliki sertifikat APN terupdate atau teman-teman PPG down begitu ya. Dapat bekerja sama dengan tim, mampu bekerja di bawah tekanan, dan dapat mengoperasionalkan Microsoft Office. Kemudian peranata laboratorium kesehatan atau analis kesehatan, ini bisa melihat pendidikan D3 atau D4 analis kesehatan. IPK minimal 2,75 terakreditasi B, memiliki STR yang masih berlaku, memiliki pengalaman dalam pemeriksaan PCR, kemudian dapat bekerja sama dalam tim, mampu bekerja di bawah tekanan, dan mampu mengoperasionalkan Microsoft Office. Kemudian yang selanjutnya ada radiografer, ini pendidikan D3 atau D4 radiografi. Kemudian IPK minimal 2,75, pendidikan minimal terakreditasi minimal B ya untuk kampusnya. Kemudian memiliki STR yang masih berlaku, dapat bekerja dalam tim, mampu bekerja di bawah tekanan, dan mampu mengoperasionalkan Microsoft Office. Kemudian selanjutnya ada tenaga teknik kefarmasian atau TTK, pendidikan minimal D3 farmasi atau pendidikan D3 farmasi ya. IPK minimal 2,75, pendidikan akreditasi minimal B ya. Memiliki STR yang masih berlaku, dapat bekerja sama dalam tim, mampu bekerja di bawah tekanan, dan mampu mengoperasionalkan Microsoft Office. Dan tata cara pendaftarannya seperti apa ini sudah dijelaskan. Kita akan jelaskan secara rinci. Jadi untuk pendaftaran silakan teman-teman bisa mengisi laman Google Form ya. Nanti kita akan klik atau kita akan memberikan linknya. Di sini untuk teman-teman yang harus teman-teman persiapkan, yaitu yang pertama ada surat lamaran kerja sesuai dengan format tadi kita sudah jelaskan, kemudian kurikulum vitae atau CV, kemudian ATP, AKTP asli atau fotokopi, KK asli atau fotokopi, kemudian ada NPWP untuk fotokopi, BPJS Kesehatan aktif, kemudian ijazah terakhir, transkrip nilai, kemudian surat keterangan bersedia menjadi relawan sesuai formatnya yang tadi kita udah lihat, kemudian surat keterangan dari instansi pemerintah, kemudian surat keterangan orang tua, kemudian suami, istri, wali sesuai format, dan surat keterangan pernah bekerja menjadi relawan jika pernah ada. Dan selanjutnya ini bisa teman-teman lihat ya untuk pendaftaran online yang yaitu dari tanggal 31 Januari sampai dengan 3 Februari ya 2022. Jadi terakhir besok. Kemudian seleksi administrasi sendiri dari tanggal 4 sampai 5. Kemudian untuk pengumuman kelulusan administrasi tanggal 6, seleksi wawancara 7 sampai 8. Kemudian pengumuman hasil seleksi ini tanggal 8 dan tanda tangan kontrak ini tanggal 9. Jadi untuk rekrutmennya ini proses seleksinya sendiri hanya 2 tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi wawancara ya teman-teman semua. Jadi ada 2 tahap saja tanpa ada tahap untuk tes tulis ataupun yang lain-lainnya ya, yang TPA dan lain. Dan ini ketentuan lain ini bisa teman-teman lihat ya untuk ketentuan lain-lainnya ya dengan mendownload ini ya. Dan di sini untuk selanjutnya ini untuk teman-teman kita akan mengejarkan bagaimana sih cara masuk ya. Ini yang tadi sudah teman-teman bisa lihat, ini persyaratannya tinggal teman-teman download dan copy saja. Nah untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai gimana sih cara mendaftarnya. Ini ada teman-teman ya, untuk mendaftar teman-teman tinggal masuk saja ke dalam website ini ya, bit.ly/rekrutmen relawan _RSUD Tugu Koja 2022, atau teman-teman ya seperti biasa kita sudah menyediakan di link, tinggal teman-teman klik saja untuk linknya dan teman-teman akan masuk ke form pendaftarannya ya. Kita akan langsung masuk saja ke dalam form pendaftarannya. Di sini untuk form pendaftarannya nanti akan muncul laminat seperti ini. Ini adalah rekrutmen tenaga relawan RSUD Tugu Koja tahun angkatan 2022. Ini resmi ya. Kemudian di sini silakan teman-teman isi nama, kemudian ini contoh ya, nama, kemudian jenis kelamin, kemudian alamat domisili Jabodetabek atau luar Jabodetabek ya. Ini bisa teman-teman lihat. Kemudian alamat sesuai KTP silakan isi, kemudian alamat domisili jika sama dengan KTP ya isi dengan KTP saja disamakan. Kemudian selanjutnya ini ada nomor HP ya teman-teman semua. Untuk nomor HP ini jangan sampai salah, kalau bisa yang tertera dengan WA dan nomor HP. Kemudian selanjutnya ada email, silakan teman isi dengan email teman-teman semua ini ya. Dan ini sebagai contoh saja, sebagai contoh nanti teman-teman bisa isi dengan
dengan data teman-teman yang sesuai ya. Ini sebagai contoh saja, dan di sini ada formasi yang dipilih, tinggal teman-teman pilih saja salah satu. Kemudian ada pendidikan terakhir, ini juga teman-teman yang S1 profesi ya, cukup isi dengan S1 saja nggak apa-apa. Kemudian di sini ada universitas teman-teman terakhir, dan IPK, silakan teman-teman isi IPK teman-teman semua. Dan di sini saya contohkan saja seperti itu. Kemudian teman-teman silakan teliti dari awal lagi, kali aja masih ada yang salah ya. Jika sudah benar silakan teman-teman tinggal berikutnya saja di sini, dan nanti teman-teman akan disuruh untuk melampirkan file-file teman-teman semua ini ya. Ini ada surat lamaran, kurikulum vitae, KTP, KK, kemudian NPWP dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan sampai akhir ya, ini diisi dan dilanjutkan sampai akhir, dan ini masih ada downloadan yang lain ya. Dan sampai di sini ada tulisannya kirim. Nah, seperti itu. Nanti jika sudah terupload tinggal teman-teman kirim saja. Tapi sebelum mengirim silakan teman-teman bisa teliti terlebih dahulu, kali aja ada yang masih salah. Nah, mungkin cukup sekian saja sih gimana cara daftarnya untuk rekrutmen tenaga relawan di RSUD Tugu Koja tahun angkatan 2022 yang ada di Jabodetabek atau di khususnya DKI Jakarta ya. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman semua sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini tentunya agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info update dari lowongan kesehatan, dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya, kali aja di sini ada posisi yang dibutuhkan. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.